Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih untuk Dokter Erwita. Selamat sore, salam sejahtera, shalom buat kita semua. Bersyukur Selamat kepada sore. Maha Kuasa, kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan kesehatan ya dan kekuatan sampai saat hari ini. Sebenarnya teman-teman saya tadi, para narasumber yang sebelumnya juga sudah menyampaikan materinya, jadi saya dan saya yakin juga percaya bahwa Bapak Ibu ini juga sudah melakukannya. Jadi saya ini terkait dengan program ya, IKRA program. Jadi harapannya pada pada sore hari ini kita belajar bersama apa itu program, apa IKRA program, kemudian pengertian IKRA itu sendiri, tujuan kita melakukan risk assessment, kemudian kapan sih kita melakukan risk assessment, siapa yang terlibat dalam melakukan risk assessment ini, dan bagaimana siklus kita melakukan risk assessment, dan bagaimana kita proses kita melakukan infection control risk assessment terutama untuk program. Karena ini sudah menjelang sore, saya agak cepat dan mudah-mudahan juga kita tetap masih on ya, Bapak Ibu. Jadi masalah di rumah sakit kita kan sudah ada komite PPI. Terus di rumah sakit itu ada masalah terkait dengan PPI lah. Jadi kalau karena kita ditunjuk sebagai komite atau tim PPI, masalah yang di rumah sakit itu kan harus dihandle. Nah, dihandle itu dimasukkan dalam satu program. Nah, program ini nggak mungkin kita semua kita anggap itu prioritas. Nah, dengan melakukan risk assessment, nah kita bisa melihat mana sih yang menjadi prioritas yang akan dibantu oleh manajemen. Karena semua penting, tapi mana yang lebih penting di antara yang penting ini. Nah, itu jadi kita melakukan risk assessment. Karena tujuannya sih sebenarnya untuk meminimalisasi supaya resiko-resiko terkait dengan infeksi akibat pelayanan yang dilakukan baik itu terhadap petugas kesehatan, terhadap pasien, terhadap lingkungan, peralatan yang ada itu terkait resiko-resiko yang menimbulkan infeksi itu bisa diminimalisasi. Ya, jadi setiap pasien yang masuk, setiap petugas yang masuk ke pelayanan kesehatan itu ada risikonya. Mulai dari pintu masuk rumah sakit kita itu ada risiko infeksinya. Sampai dengan nanti masuk ke poli, nanti masuk lewat IGD, kemudian dia dirawat inap, dilakukan tindakan, sampai mulai dari orang yang hidup, ya pasiennya datang hidup, misalnya di mana di sumur pelestarian sampai dengan pasien itu sampai dengan meninggal, itu adalah risk. Kita harus melakukan kajian risiko. Itu adalah termasuk program PPI dan itu harus kita lakukan kajian risiko. Ya, jadi ingat PPI itu programnya itu sistemik dan holistik. Karena dia sistemik dan holistik, satu menggambarkan satu rumah sakit, maka kita harus melakukan kajian risiko di setiap bidang. Karena PPI itu ada di setiap bidang dan setiap area. Jadi menurunkan risiko itu, itulah tujuan kita untuk membuat satu program. Nah, program itu kita lakukan berdasarkan risk assessment yang ditemukan di rumah sakit kita masing-masing. Nah, kalau lihat dari standar alamatnya itu kalau di CARS itu adalah PPI 5, kalau untuk di GCI itu adalah di PCI 4 atau Prevention Control 4 karena berbeda, ada sedikit alamatnya ya kalau lokasinya untuk standar akreditasinya. Nah, di dalam standar akreditasi itu disebutkan adalah salah satu ya indikator untuk boleh menengok rumah sakit kita. Nah, dikatakan rumah sakit harus mempunyai program PPI dan kesehatan secara menyeluruh, artinya sistemik, holistik ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko tertular infeksi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan pada siapa saja, pada kita petugas kesehatan, kepada pasien kita, kepada orang-orang yang non klinis ya, bisa itu vendor, bisa itu juga pengunjung yang masuk ke rumah sakit kita masing-masing. Nah, kalau kita lihat program PPI itu, kalau tadi sudah disampaikan ya, program besok akan saya sampaikan tentang bagaimana pembuatan program. Nah, ini program utama itu ada 5, yaitu kewaspadaan isolasi, di mana ada kewaspadaan isolasi itu ada 2, yaitu kewaspadaan standar sendiri itu ada 12, kedua transmisi itu ada 3. Jadi kalau 3 ditambah 11 aja sudah 14. Itu hanya kewaspadaan isolasi. Belum nanti diklat, belum surveillance, belum nanti IKRA renovasi. Jadi kalau di total-total itu programnya saja itu
Untuk PPI, satu rumah sakit itu sekitar ada 25 program. Nah, bagaimana kita melakukan 25 program ini? Nggak mungkin kita semua harus kita lakukan. Maka harus dilakukan namanya kajian risiko, dan dari kajian risiko ini kita munculkan mana yang menjadi prioritas yang akan dibantu oleh manajemen dan harus dilaksanakan oleh seluruh tim yang ada di rumah sakit. Nah, jadi kalau kita lihat bersama bahwa infection control assessment ini adalah suatu kegiatan, kalau ditanya adalah yang terus-menerus, di mana tujuannya adalah untuk mencegah, ya, untuk mencegah paparan terhadap rumah sakit kita sendiri. Jadi untuk terhadap staf maupun terhadap seluruh orang yang ada di rumah sakit. Kata kuncinya sih sebenarnya adalah risk assessment ini adalah suatu quality control, ya, untuk menjamin mutu, bahwa mutu suatu rumah sakit itu jalan apabila risk assessment ini dikerjakan oleh setiap rumah sakit. Dan yang paling penting adalah dia harus continuous, berkesinambungan dikerjakan oleh rumah sakit, bukan karena akreditasi. Kadangkala ada beberapa rumah sakit itu melakukan risk assessment ini atau membuat satu program nanti yang terkait dengan besok itu karena kebutuhan akreditasi, bukan karena mutu. Nah, saya dulu 14 tahun yang lalu ditunjuk sebagai perawat pengendali infeksi, saya nggak kepikiran tuh namanya akreditasi. Ternyata ketika orang luar datang ke rumah sakit kami, ternyata apa yang kita kerjakan itu adalah udah standar internasional, apa itu surveillance, pendidikan pelatihan, monitoring. Ya, kita nggak kepikiran tuh namanya akreditasi, tapi karena rumah sakit itu adalah mengedepankan mutu, maka dari awal mereka sudah mempekerjakan atau mempercayakan atau menunjuk petugas-petugas yang akan melaksanakan. Nah, yang melaksanakan risk assessment ini adalah dari komite. Nah, harus ada purna waktu. Harus ada orang yang, karena kalau kita hanya setengah-setengah, misalnya karena akreditasi, kita tunjuklah IPCN-nya. Nanti kalau udah selesai, kita hapuskanlah SK-nya. Yang penting nanti kalau survei datang ada SK-nya. Kita bikin risk assessment-nya. Kita panggillah orang untuk membuat. Nah, itu yang bahaya. Apalagi kita sebagai umat Tuhan ini nggak boleh kita kerjakan seperti itu. Nah, kalau ditanya apa ini pengertian daripada risk assessment, ini adalah suatu perencanaan proses yang bernilai penting, ya. Jadi ini penting sekali dilakukan risk assessment ini untuk menetapkan program dan pengembangan untuk melakukan kontrol infeksi. Jadi sekali lagi, sekali lagi kita lakukan ini adalah tujuannya adalah untuk mengembangkan dan terutama bukan hanya kitanya, tapi terkait dengan sarana, karena nanti ada hubungannya dengan perencanaan. Ada hubungannya dengan terkait dengan surveillance yang akan kita kerjakan. Kemudian terkait dengan kalau kita misalnya sudah melakukan risk assessment, tentu kita harus kawal dengan apa? Dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya pelaksana program ini, yaitu apakah manajemen, apakah ini kepala-kepala unit, kepala departemen, ya KSNF, ya. Kemudian itu harus ada dananya. Nah, itulah fungsinya kenapa melakukan risk assessment, supaya manajemen tahu dari PP ini untuk tahun 2001, untuk 2022 nanti apa sih yang menjadi prioritas yang memang direksi akan memprioritaskan keuangannya seperti itu. Ya. Jadi dalam melakukan risk assessment ini sekali lagi adalah multidisiplin. Dulu kalau awal-awal saya dulu melakukan program, yang penting ada program gitu ya. Jadi nggak tahu, awal-awal nggak ngerti ya, tapi setelah ditanya oleh orang luar yang mendidik kita gitu ya, Anda ini program banyak sekali. Jadi bagaimana Anda melakukan kajian risiko, bagaimana Anda melakukan memprioritaskan, saya dulu nggak tahu. Tapi sekarang ternyata dan dulu kita tuh membuat sendiri gitu loh. Yang penting saya kalau dulu dibilang Wonder Woman senang banget ya, karena apa? Semua bisa dikerjakan sendiri. Tapi ternyata setelah kita ke sini, ternyata kita tidak bisa Wonder Woman atau Superman. Kita adalah tim. Jadi infection control itu adalah tim. Jadi kalau ditanya siapa itu infection control yang melakukan program atau melakukan risk assessment ini, bukan hanya komite, tapi adalah semua orang yang terlibat di dalamnya. Jadi kolaborasi, kerjasama tim. Jadi kalau Bapak Ibu ada misalnya 1.000 karyawan, berarti 1.000 karyawan itu harus melakukan infection control risk assessment, cuman ada perwakilan. Dan itu semua harus melakukan. Jadi nggak 1.000-nya ikut melakukan risk assessment, tapi misalnya dari CSSD mewakili 1 orang, dari laundry mewakili 1 orang, dari gizi melakukan dari isolasi melakukan 1 orang. Jadi mewakili di setiap unit, karena di mereka sendiri ada risk assessment atau kajian risiko infeksi yang harus mereka munculkan. Dan itu seorang infection control itu harus memahami keadaan di sana.
bagaimana kita bisa membantu teman-teman kalau kita sendiri tidak tahu lapangan. Jadi kita memahami lapangan, mengunjungi, mensupervisi, melihat di lapangan. Ketika nanti kita rapat koordinasi besar atau kita melakukan risk assessment ini, kita tahu apa yang dibutuhkan oleh mereka. Infeksi, ketika misalnya CSSD ini kami risk assessment program kami ini dari segi infeksi A, B, C, dan D. Nah, apa yang mereka presentasikan, apa yang mereka kajian risiko yang mereka munculkan, itu kita persis tahu karena apa? Benar tuh yang mereka munculkan itu adalah misalnya terkait dengan alur, karena alurnya masih terclose kontaminasi. Tapi kalau kita nggak pernah ke sana dan pemahaman kita nggak ada, maka ketika mereka menceritakan apapun kita nggak nyambung. Jadi sekali lagi bahwa kita di dalam melakukan risk assessment ini adalah leadernya harus memahami, tahu di lapangan dan tahu juga ilmunya supaya nanti ketemu ya dalam melakukan risk assessment. Jadi risk assessment ini adalah tadi sekali lagi untuk satu proses penilaian, menguji suatu proses, ini juga terinci, berurutan, kemudian itu aktual. Jadi risk assessment ini bisa yang aktual, bisa yang potensial. Contoh nih yang aktual, ditemukan misalnya petugas kesehatan yang positif COVID-19 misalnya di ruang administrasi, misalnya di administrasi di di bagian SDM, misalnya dari 7 misalnya 5 yang positif COVID-19, itu kan aktual ya. Atau bisa aja yang potensial ya, yang potensial misalnya adalah di ruang di ruang isolasi TB, di mana ruang isolasi TB-nya itu tidak ada exhaust-nya. Nah, tapi ada AC, jendelanya juga terkunci. Nah, ini kan bisa resiko. Ya, ini potensial. Memang secara screening petugasnya tidak ada namanya pneumonia. Tapi kalau misalnya tidak di tata udaranya tidak dibenahi, kemudian lama-lama petugas yang di sana itu bisa terkena TB karena sirkulasinya tidak memenuhi standar. Nah, ini potensial. Nah, ini harus dipotret oleh PPI. Ada yang aktual, ada yang potensial. Harapannya yang aktual itu harusnya jangan aktual ya, tapi kadang-kadang sudah terjadi baru kita ngeh. Nah, harusnya infection prevention itu adalah risk assessment ini mencegah supaya jangan terjadi. Ya, tujuannya kita juga adalah ini adalah logis dan bisa diterima, kita prioritaskan, kita perbaiki. Kemudian yang paling penting adalah sebenarnya ketika melakukan risk assessment ini membantu direktur. Karena direktur itu kan yang kompetensinya PPI itu kan ada di kita. Namanya juga komite. Komite itu kan adalah kaki tangan perpanjangan direktur utama. Jadi beliau itu mempercayakan itu semua kepada kita supaya apa yang kita risk assessment itu sudah menggambarkan kondisi satu rumah sakit. Apakah itu nanti munculnya tentang misalnya ternyata yang tahun ini yang menjadi prioritas kita misalnya CSSD karena apa? CSSD kita itu mempengaruhi semua pelayanan mulai dari angka infeksi kita tinggi, misalnya risiko infeksinya cross kontaminasi di sana bisa terjadi karena antara pertemuan alur bersih dan kotor petugasnya belum pelatihan, kepala CCSD-nya belum juga ikut pelatihan, orang-orang di sana tidak ada yang kontrol. Nah, itu kan akan mempengaruhi satu sistem. Jadi, apa yang kita prioritaskan itu adalah sudah mewakili daripada manajemen direksi. Jadi, dia tahu kalau misalnya yang kita risk assessment itu adalah sudah mewakili daripada manajemen. Dia mempercayakan itu kepada kita. Ya. Jadi, sekali adalah kemampuan mengontrol, kita membantu manajemen, membantu satu rumah sakit. Nah, sekali lagi risk assessment ini sudah saya sampaikan dilakukan oleh seluruh staf. Tapi tidak semua. Contoh kalau di rumah sakit kami misalnya ada 7.000 karyawan, ya nggak mungkin lah 7.000 karyawannya. Tapi mewakili di setiap organisasi-organisasi yang penting yang terlibat dari PPI harus ikut dan berkontributor untuk melakukan risk assessment. Dan kalau perlu kita juga bisa termasuk adalah pasien. Misalnya keluhan dari pasien toiletnya kotor, bau. Nah, itu kan terkait dengan PPI. Itu sebagai apa ya namanya? Itu kita ada nama kuesioner publik untuk orang, apa sih keluhan-keluhan yang ditemukan terkait dengan rumah sakit kita. Nah, itu kita lihat apakah terkait PPI. Nah, itu kita bisa melakukan sebagai risk assessment untuk apakah yang aktual maupun potensial untuk kita perbaiki ke depan. Nah, kemudian tujuan IKRA ini sebenarnya adalah untuk perlindungan. Perlindungan siapa? Ya kita. Yang pertama adalah pasien. Karena pasien datang ke tempat kita adalah untuk mendapatkan
pemulihan, kesembuhan. Nah, kemudian kita juga akan terlindungi kalau kita melakukan kajian dari awal, melakukan kayak mendeteksi dini, kalau bahasa diagnosis medisnya, kita juga mendeteksi dini, mendeteksi risiko-risiko potensial terjadi risiko infeksi. Begitu juga pengunjung. Nah, salah satu yang pengunjung ini contoh adalah dulu kita tidak berpikiran untuk misalnya ruang tunggu. Yang penting ruang tunggu itu yang enak tuh baru AC zaman dulu. Tapi zaman COVID-19 bukan masalah AC sekarang. Dia masalah kalau AC kan nyaman, tapi nggak aman. Karena apa? COVID-19 ini mengajarkan kita bukan masalah nyaman, tapi aman yang paling penting. Oke, nyaman ada AC, tapi sirkulasinya tidak ada. Kita agak sedikit gerah dengan natural ventilation, agak sedikit gerah, tapi kita aman. Nah, jadi ini juga akan melindungi kita itu dengan adanya proses-proses yang saat ini kita juga melihat risiko-risiko itu. Kemudian kita ada tersusunnya kajian risiko, kemudian menjadi acuan penerapan langkah-langkah potensial risiko yang ada di rumah sakit. Jadi ketika kita melakukan risk assessment, kemudian kita harus ada namanya action plan atau POA, plan of action setiap risiko-risiko yang kita munculkan. Dan yang paling penting adalah program ini menyeluruh. Tidak hanya menggambarkan satu misalnya lokasi, namanya ada hospital wide surveillance, artinya itu bisa contoh itu kebersihan tangan kan hospital wide, artinya kenapa wide adalah seluruh rumah sakit, karena kebutuhan kebersihan tangan ini bukan hanya kepada dokter dan perawat, bisa pasangan pengunjung itu juga harus dilakukan surveillance, kita evaluasi gitu. Nah, tadi kalau ditanya siapa melakukan surveillance ini, melakukan IKRA ini adalah ya multidisiplin, semua orang, tapi mewakili. Tidak misalnya kalau 1000 terus sebulan, tapi mewakili daripada pasti harus ada dokternya, pasti harus ada perawatnya, pasti ada orang gizinya, ada ahli mikrobiologinya, ada patologi kliniknya. Teman-teman mungkin dari gigi mulut ya bisa juga. Kenapa? Karena gigi mulut perlu juga ada tindakan aerosol, misalnya ada macam-macam. Jadi semua sistem itu harus masuk. Tergantung nanti case-nya apa yang kita temukan di lapangan. Ya, jadi harus bersama-sama. Tadi sekali lagi infection control itu adalah tim. Infection control itu termasuk itu seluruh masyarakat, termasuk pasien dan pengunjung. Nah, kalau ditanya kapan kita melakukan infection control risk assessment program ini, sebenarnya setiap tahun, ya minimal 1 kali setahun. Misalnya awal tahun. Tapi datanya bisa kita gunakan 6 bulan sebelumnya atau akhir tahun. Jadi datanya bisa 9 bulan atau bisa 1 tahun. Nah, kita bisa lihat dari mana data ini kita dapatkan. Itu bisa dari hasil telusur, hasil ronde. Ya, bisa dari hasil telusur, hasil ronde, masalah-masalah yang kita temukan di lapangan, ya. Kemudian kita bisa juga dari hasil KPI. Jadi Key Performance Indicator yang tahun 2020 misalnya yang belum tercapai, itu bisa dimasukkan risk assessment ulang. Karena mungkin capaiannya belum tercapai, nah kita bisa munculkan untuk tahun berikutnya. Tetapi bisa juga ketika ada sesuatu terjadi perubahan. Contoh, kita melakukan risk assessment kembali itu ketika misalnya COVID-19 awal-awal tahun 2020, 2019 itu nggak ada akhir tahunnya. Tapi masuk Indonesia Maret, akhirnya kita April melakukan risk assessment ulang. Nah, tahun ini pun kita melakukan sudah kita masukkan bahwa COVID-19 itu adalah salah satu emerging disease terkait COVID-19, itu kemasukan sebagai risk assessment yang akan kita lakukan, kita masukkan dalam program dan kita masukkan dalam risk assessment. Nah, jadi kalau kita lihat flow atau misalnya bagaimana prosesnya, yang pertama adalah risiko itu kan kita nggak bisa hindari. Pasien COVID-19 atau pasien TB kita hindari, kita nggak boleh masuk, mungkin nggak bisa kita hindari. Tapi yang pertama kita identifikasi. Ini agentnya apa? Apakah ini infeksinya kontak, droplet airborne, apakah risikonya itu terhadap peralatan, lingkungan, atau terhadap orang, personal, dan sebagainya. Kemudian kita nanti kita analisis ya risiko tersebut, apa yang terjadi kalau misalnya hal tersebut kita tidak atasi. Kemudian siapa saja yang terlibat dan frekuensinya kejadiannya apa. Kalau misalnya pasien masuk ke ruang IGD, di mana di IGD itu tidak ada ruang isolasi, apa yang akan terjadi ketika misalnya risiko apa yang bisa terjadi ketika pasien-pasien COVID-19, TB, varicella masuk ke rumah sakit kita, tetapi ruang isolasinya tidak ada di IGD.
Nah, itu apa yang terjadi? Potensinya apa yang terjadi? Jadi kita analisis. Kemudian kita melakukan kajian terhadap hal itu. Dari kajian itu kita melakukan intervensi-intervensi atau plan-plan. Dari plan itu kita akan implementasikan. Ketika kita implementasikan, apa sih kita evaluasi kembali. Misalnya melakukan penambahan ruang isolasi atau membuat ruang isolasi. Setelah dibangun ruang isolasinya di IGD, apa yang terjadi? Apakah pasiennya alurnya sudah benar, kemudian ada risiko infeksi terhadap petugas pasien bisa terkontrol, atau ketika kita laksanakan ternyata ruang isolasinya belum sesuai standar, alurnya ternyata ada hambatan. Nah, itu dievaluasi kembali, kemudian dilakukan risk assessment ulang. Jadi ini dalam melakukan risk assessment ini selalu selama kita bekerja di rumah sakit itu tidak pernah berhenti. Kecuali kalau sudah pensiun, ya mungkin risk assessment itu risk assessment di rumah atau risk assessment keuangan dan lain sebagainya. Jadi proses penilaian risiko ini yang pertama adalah kita bentuk tim. Tadi timnya di komite sudah ada. Kalau memang ada yang baru kita nanti akan tambahkan di setiap melakukan assessment. Contoh kalau kami itu risk assessment awal tahun itu kami selalu mengundang misalnya kita bikin timetable misalnya tanggal 1 misalnya dengan chest date, dengan laundry, tanggal 2 misalnya dengan kabar jenazah, tanggal 3 misalnya dengan isolasi, tanggal 4 misalnya dengan HD. Nah, itu kami ada jadwal melakukan risk assessment nanti sebelum masuk ke risk assessment secara besar di dalam program. Ya. Nanti kita lihat, kita potret sesuai dengan 5 program tadi yang besar, kewaspadaan isolasi, surveillance, pendidikan pelatihan, risk assessment renovasi bangunan, dan PPRA. Nanti kita lihat potret besarnya seperti itu. Nah, sekali lagi adalah kita dalam proses ini kita melakukan toolsnya ini harus dipahami oleh bersama. Jadi tools ini nggak boleh misalnya tools yang diganti-ganti. Jadi toolsnya disepakati ya dan diputuskan oleh rumah sakit dan tidak boleh individual. Ya, jadi di dalam ini kita melakukan risk assessment dan setelah itu tools yang sudah disepakati dan dipahami oleh semua orang baru dilatih. Kalau di tempat kami biasanya risk assessment ini selalu dipandu oleh komite mutu karena mereka itu adalah tupoksi mereka. Kami sih tahu, tapi untuk risk assessment sendiri dari PPI dilakukan sendiri. Tapi untuk refresh ilmunya kami selalu dikomandai menjadi penanggung jawabnya di rumah sakit adalah komite mutu ya untuk halu-halunya ya, tapi kalau untuk risk assessment-nya sendiri adalah dilakukan oleh komite PPI terkait dengan infeksi. Nah, ini jadi kita risiko tadi itu dimasukkan ke dalam satu tools. Nah, tools itu terdiri dari probability, dampak yang ada dan sistem yang ada. Nah, kemudian kita kita lakukan prioritas. Nanti yang paling tinggi itu adalah menjadi prioritas terbesar. Nah, ini kita boleh menggunakan suatu formulir, yaitu formulir itu dengan pilihan probability yang sudah pakem ya dari mutu. Misalnya kalau kejadian-kejadian terkait infeksi itu tidak pernah ditemukan ya kita tahu nilainya 1, kalau misalnya jarang ditemukan 2, kalau kadang-kadang ditemukan misalnya 3 kejadian 1 tahun bisa angkanya 3, kalau misalnya kejadiannya setiap 2 bulan sekali ada berarti 4, kalau setiap bulan itu muncul kejadiannya risiko infeksinya ada berarti itu bisa 5. Misalnya setiap bulan pasien yang masuk ke IGD itu ada pasien TB, ada pasien COVID, tapi tidak ada ruang isolasi tersendiri. Nah, itu kan sering. Nah, itu bisa menjadi angka yang paling tinggi. Nah, dampaknya apa kalau misalnya pasien-pasien yang mau datang ke IGD tanpa ada ruang tersendiri atau yang di cohorting atau ruang yang khusus, ya bisa terjadi infeksi kepada petugas lainnya ya. Bisa terjadi infeksi pada pasien dan juga terjadi infeksi pada petugas kesehatan lainnya dan itu akan bisa juga mengakibatkan apakah itu bisa mengakibatkan karena terjadi potensi infeksi kepada petugas dan kesehatan itu bisa mengakibatkan lama rawat, memanjang, kemudian bisa juga karena terinfeksi di rumah sakit bisa terjadi kematian itu bisa kita anggap menjadi katastropik di mana itu tidak berhubungan dengan penyakit pasien. Nah, kita kasih nilai 5 ya.
Kemudian terkait dengan terkait dengan sistem yang ada. Jadi sistemnya kalau di rumah sakit kita itu sudah misalnya peraturannya ada, SPO-nya ada, kemudian fasilitasnya ada dan dilaksanakan selalu, berarti nilainya 1 ya. Jadi artinya semakin bagus rumah sakit itu nilainya semakin kecil. Tapi beda dengan probability dan dampak, semakin jelek angkanya semakin besar. Kalau sistem yang ada semakin bagus nilainya kecil. Harapannya dengan sistem yang ada kejadiannya juga artinya yang insiden rate infeksi ini artinya tidak ditemukan atau bisa dikontrol karena sistemnya sudah bagus, fasilitasnya sudah ada. Tapi kalau misalnya tidak ada peraturan sama sekali, itu angkanya akan semakin tinggi. Nah, ini akan bisa mengakibatkan range-nya itu menjadi tinggi. Contoh, ada nggak sih kebijakan bahwa pasien-pasien dengan airborne transmisi IgD harus ada ruangan khusus sebelum masuk ke ruangan lain? Ada nggak kebijakannya harus ditangani di ruangan tersendiri dengan bertekanan dengan ada sirkulasi, apakah dengan exhaust fan atau jendela terbuka atau dengan HEPA filter? Ada nggak di dalam kebijakannya? Kalau ternyata tidak ada bahwa pasien-pasien yang infeksi itu di IgD harus ditangani dulu, nah itu bisa tidak ada peraturan itu menjadi langsung 5. Berarti apa harus yang dilakukan dulu? Peraturannya dibuat dulu bahwa setiap pasien yang masuk IGD yang terinfeksi harus masuk ke ruang isolasi dulu atau minimal di cover. Jadi harus ada peraturan baru kita bisa menerapkan di lapangan. Nah, ini adalah tools-nya. Jadi toolsnya itu Bapak Ibu sudah tahu lah. Ini sudah jadi nanti bentuk tools seperti ini dibuat, kemudian nanti dilakukan grading seperti ini. Misalnya ini contohlah ikrar COVID ya awal-awal ya kita buat. Misalnya dulu kami misalnya risk assessment COVID nih, pintu masuk pasien dan petugas satu pintu zaman dulu ya. 2020. Jadi setelah kita tahu itu risiko paparan, akhirnya dilakukan improvement. Jadi ada perubahan pintu dari pintu pasien sendiri, pintu petugas sendiri. Maaf, boleh di-mute dulu? Makasih. Boleh di-mute dulu? Oh, mohon maaf, makasih. Jadi kalau misalnya itu, jadi ini temuan kami dulu awal-awal. Rendahnya kebersihan tangan di ruang COVID. Kenapa? Di ruang COVID 2020 rendah. Karena ternyata semua petugas pakai sarung tangan dari pagi sampai dari misalnya kalau si pagi itu dari jam 8 sampai jam 2 itu pakai sarung tangan terus. Jadi ketika kita audit, ya kepatuhannya rendah. Datang lagi masalah kepatuhan APD. Karena apa? Harusnya dia sudah melepaskan sarung tangan, dia tidak melepaskan sarung tangan. Jadi kebersihan tangannya rendah, APD-nya juga rendah. Itu awal-awal kami temukan. Ini adalah risk assessment, risiko. Risikonya adalah bisa terinfeksi. Siapa? Petugasnya sendiri, pasiennya sendiri, lingkungan, dan peralatan. Kemudian ruang tunggu di polidemam, kami ada polidemam, itu masih tertutup waktu itu, belum ada sirkulasi. Setelah kami buat risk assessment ini, muncullah dibuat namanya polidemam, terintegrasi, di situ ada lab-nya, ada ronsennya, ada laboratoriumnya, kemudian ada farmasisnya. Dan dibuat sirkulasinya dengan mengandalkan exhaust fan yang ditarik pakai ducting. Jadi ini muncul dulu baru diperbaiki ya. Jadi harus muncul di dalam iklannya. Nah, ini juga kesesuaian standar, misalnya penggunaan alat pelindung diri di beberapa di luar COVID-19, kemudian misalnya proses sterilisasi yang tidak optimal, kemudian belum tersedia sarana kebersihan tangan secara adekuat, dan area penerimaan area yang untuk area kotor untuk sterilisasi itu masih tergabung. Nah, itu bisa kita munculkan supaya nanti kita bisa masukkan dalam plan of action untuk kita sampaikan kepada direksi. Ya. Nah, contoh di sini adalah dari yang tadi ternyata baru kita prioritaskan, kita scoring. Ternyata dari beberapa risk assessment yang kita lakukan, misalnya ada 5, ada 2, ternyata rendahnya kebersihan tangan itu masih scoring pertama karena penggunaan sarung tangan terus-menerus. Kemudian APD menjadi nomor 2. Ya, nilainya misalnya skornya 64, prioritasnya nomor 2. Belum tersedia pintu penerimaan barang kotor, pendistribusian barang steril itu adalah nomor 3, nilainya 64. Kenapa ini nilainya sama tapi kok urutannya nilai sama tapi urutannya diurutkan ke APD ini?
menjadi prioritas. Kami berpikiran adalah kalau misalnya petugas kesehatan menggunakan sarung tangan terus-menerus, kemudian tidak melakukan kebersihan tangan, nah itu berbahaya sekali dari sarung tangannya, APD-nya untuk kontaminasi diri sendiri, pasien, lingkungan, dan peralatan, dan juga teman sejawat yang lain. Nah, ini dimunculkan menjadi prioritas nomor 2 karena berdampak terhadap banyak orang yang akan terinfeksi kalau tidak menjadi prioritas. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita melakukan plan of action. Jadi misalnya tadi kebersihan tangan tadi rendah di ruang COVID itu tujuannya adalah yang kita harapkanlah tercapainya kepatuhan kebersihan tangan menjadi 80% dalam 1 tahun. Intervensi yang kita lakukan itu edukasi dengan menyediakan sarana kebersihan tangan, melakukan audit, mendesimnasikan hasil audit itu ya. Kemudian penanggung jawabnya lah Komite PPI, waktunya diharapkan adalah 1 bulan. Harapannya sih setelah kita melakukan perbaikan, kita melakukan edukasi, kemudian kita melakukan audit, kita diseminasikan hasilnya langsung kepada unit terkait, terutama untuk ruang COVID-19, diharapkan kepatuhan kebersihan tangan tadi yang 25% atau 30% bisa, harapannya adalah bisa 80%. Nah, itu jadi dari risk assessment tadi kita memasukkan ke dalam plan of action. Karena tanpa plan of action tadi, risiko-risiko tadi tidak akan terjawab. Nah, ini adalah bagian dari program. Ya. Begitu juga dengan peningkatan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, yang harapannya lah tercapainya kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, ya. Kemudian sosialisasi penggunaannya, kemudian kita harapkan adalah kepatuhannya bisa 100% tidak menggunakan sarung tangan, terutama ketika misalnya berkontak dengan pasien-pasien yang COVID-19, itu yang paling penting adalah bukan sarung tangannya, tetapi cuci tangannya. Sarung tangan boleh digunakan adalah ketika berkontak dengan sumber infeksi, misalnya mukosa mulut hidung, kulit yang tidak utuh, atau darah, dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya adalah Infection Control Risk Assessment Program ini setidaknya dilakukan adalah 1 tahun sekali, atau bisa dievaluasi setiap triwulan, semester, dan tahunan. Tapi kalau di antara dalam 1 tahun itu mau dilakukan risk assessment lagi, atau misalnya ada sesuatu perubahan terjadi, ada emerging baru, boleh dilakukan risk assessment ulang atau yang baru untuk menjawab risiko-risiko yang muncul terjadi ketika misalnya sesuatu emerging yang baru itu apa yang bisa diantisipasi oleh Komite PPI dan rumah sakit. Tidak membuat semua risk assessment itu atau infection control risk assessment itu menjadi prioritas. Oh, ini prioritas CSSD, prioritas laundry, prioritas ruang isolasi, tidak. Jadi yang kira-kira yang mampu laksana dikaitkan dengan keuangan rumah sakit juga, dikaitkan dengan SDM juga. Jadi melakukan risk assessment ini priority gradingnya berdasarkan 4 ya, high volume, high risk, high cost, dan bad performance. Jadi dalam melakukan grading nomor 1, 2, 3, dan 4 itu berdasarkan 4 item ini. Jadi itulah yang akan didiskusikan bersama-sama dengan manajemen, bersama-sama dengan kerja, bersama-sama dengan PPI, di mana terkait dengan kemampuan keuangan, kemampuan SDM-nya, kemampuan sarananya, dan kemampuan implementasinya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau ada yang mau di-sharingkan, silahkan. Baik, terima kasih Bu Gortap Sitohang untuk materi yang sudah disampaikan. Jadi ini sepertinya memang satu hal yang harus dilakukan di rumah sakit. Kadang-kadang kita melihat semuanya itu menjadi masalah, tidak tahu mau mulai dari mana. Oleh karena itu tadi ditekankan untuk menetapkan dulu prioritas, ya, sehingga menjadi bisa terukur semuanya. Nah, mungkin apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan untuk Ibu Gortap? Halo. Sepertinya belum ada ya. Ya, sepertinya memang ini sudah jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Gortap ya. Jadi intinya itu bahwa ya semuanya itu memang harus diidentifikasi dan harus dilakukan kajian ya. Ini kadang-kadang yang rumah sakit itu yang melakukan kayak gini ini harus ada orang khusus yang mau mencermati gitu ya. Kadang-kadang itu untuk hal-hal yang harus terus-menerus seperti itu tuh kadang-kadang memang
sulit untuk mencari orang-orang yang seperti ini ya. Mungkin hanya semacam Bu Gortap ini yang bisa terus tekun dari awal sampai akhir ya. Tetapi ini memang harus dilakukan, karena kalau tidak rumah sakit menjadi syarat dengan risiko ya untuk terjadi. Apakah Jadi di antara sebenarnya Ibu Erwita, gimana? jadi kalau misalnya kita mendedikasikan orang yang punya yang setia lah istilahnya ya. Jadi setia di dalam panggilannya, dan kita support, sebenarnya rumah sakit itu beruntung daripada kita harus mengganti orang terus-menerus, Bu. Jadi ini pembelajaran buat kita. Sebenarnya kalau ada orang yang mau stay di situ sebagai misalnya petugas pengendali infeksi, baik itu sebagai dokter latar belakang atau nurse atau apapun, sebenarnya itu ada investasi yang sangat luar biasa. Jadi walaupun nanti orang itu misalnya ada kepercayaan lain, tapi dia sudah menghasilkan orang-orang yang bisa dia tinggalkan supaya area itu sudah bisa diteruskan gitu loh. Jadi itulah yang harus diinvest kita ini, rumah sakit kita yang istilahnya kita anak-anak Tuhan yang harus kita kobar-kobarkan di rumah sakit kita masing-masing. Begitu. Ya, terima kasih Bu Gortap. Jadi ini memang harus orang-orang yang punya komitmen ya, punya komitmen terus untuk mau mengikuti dari awal sampai akhir seperti itu. Tapi saya kira saudara-saudara kita yang hadir di sini adalah orang-orang dengan karakter seperti itu. Ya, karena kalau orang-orang PPI itu biasanya memang selalu tekun, tegas. Ya, kadang-kadang memang kalau di rumah sakit itu pada dibenci sama teman-temannya karena suka menasehati, suka memberitahu, suka mengingatkan gitu ya. Tetapi ya memang diperlukan, kalau tidak seperti itu ya nanti rumah sakitnya yang menjadi tidak berkualitas gitu ya.